Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman di sini pernah mendengar berita tentang makam fiktif. Namun, apa yang dimaksud dengan makam fiktif? Makam fiktif adalah gunungan yang sudah membentuk makam dengan atau tanpa batu nisan, tetapi tidak ada jenazah di dalamnya. Beberapa makam fiktif yang dibongkar berciri-ciri tidak lazim seperti tidak punya nisan, rumput yang tebal atau tidak terurus, dan saat ditusuk besi, tanahnya keras. Pembongkaran dilakukan dengan menggunakan cangkul. Menurut pasal 37 Perda nomor 3 tahun 2007 tentang pemakaman, makam hanya diperuntukkan bagi jenazah atau kerangka dan tidak diperbolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia. Dari beberapa artikel, kami menyimpulkan bahwa sebagian besar warga yang memesan makam fiktif adalah untuk menjaga lahan di samping makam keluarga supaya tidak diambil warga lain. Mempersiapkan lahan makam untuk diri sendiri ataupun keluarga pada dasarnya boleh, seperti yang dijelaskan pada hadis berikut. Beberapa ulama mazhab Hambali menyebutkan dibolehkan bagi seseorang untuk membeli tanah sebagai tempat kuburannya sebelum dia meninggal, dan dia boleh berwasiat kepada keluarganya untuk dimakamkan di tempat itu. Bahkan ulama Malikiyah mengisyaratkan boleh menggali kuburan ketika lahan kuburan itu sudah menjadi miliknya, sehingga jika menggali saja dibolehkan, apalagi sebatas membelinya. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini adalah bolehnya seseorang membeli kain kafan sebelum dia mati, apalagi jika setiap orang menyediakan dana untuk menebus lahan makamnya. Diceritakan oleh putranya Umar bin Abdul Aziz, beliau menyebutkan pesan kepada ayahnya, "Kami diperintahkan untuk membeli lahan untuk tempat kuburan beliau atau Umar. Kemudian kami belikan dari seorang rohib." Disebutkan dalam riwayat lain, beliau membelinya dengan nilai 10 dinar. Dalam Al-Mughni Ibnu Qudamah menyebutkan, Imam Ahmad ditanya tentang seseorang yang berwasiat untuk dimakamkan di rumahnya. Beliau mengatakan, dia harus dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jika dimakamkan di rumahnya, mengganggu ahli warisnya. Beliau atau Imam Ahmad juga mengatakan, tidak masalah seseorang membeli tempat untuk kuburannya dan berwasiat untuk dimakamkan di sana. Ini pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan, Aisyah, dan Umar bin Abdul Aziz. Namun yang jadi masalah adalah ketika seseorang mempersiapkan lahan makam pribadi di tempat yang bukan miliknya. Dan jelas-jelas pemilik lahan atau pemerintah melarang hal tersebut. Perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai merampas hak orang lain. Dan jelas itu perbuatan yang tidak dibolehkan dalam Islam. Karena artinya dengan memesan melalui oknum atau calo, berarti orang tersebut merampas hak orang lain yang mungkin lebih dulu meninggal, namun tidak bisa dimakamkan di tempat tersebut. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Khadijah, yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menanam tanaman di lahan seorang kaum tanpa seizinnya, maka ia tidak berhak mendapatkan hasil tanamannya sedikit pun, dan walaupun ia telah mengeluarkan modal atau biaya mengolahnya. Dari sini kita bisa menyimpulkan, sekalipun kita telah membayar biaya kepada oknum, kita tetap tidak bisa berhak untuk memanfaatkannya. Mungkin setelah melihat video ini kamu berpikir, ujung-ujungnya promosi. Al-Azhar Memorial Garden
menyediakan solusi berupa kafling untuk pemakaman yang bisa dibeli sebagai persiapan lahan pemakamannya tanpa merampas hak orang lain. Silahkan simak video berikut untuk melihat apa saja yang bisa kamu dapatkan di sini. Al-Azhar Memorial Garden berlokasi di Karawang Timur, tepatnya di Jalan Raya Peruri, nomor KM 5354 Pinayungan, Kecamatan Teluk Jambetim, Kabupaten Karawang. Al-Azhar Memorial Garden merupakan salah satu unit usaha yang dikelola secara profesional oleh Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar sendiri sudah berdiri lebih dari 60 tahun dan memiliki komitmen yang tinggi untuk melayani masyarakat. Yang pertama, kafling makam di Al-Azhar Memorial Garden hanya dibayar satu kali. Artinya, tidak ada beban iuran bulanan, kebersihan, IPL, ataupun pajak tahunan yang akan dibebankan kepada ahli waris. Jadi, pihak keluarga yang ditinggalkan tidak perlu khawatir resiko makam yang dibongkar. Bila suatu hari nanti tidak ada seseorang pun yang ingat untuk mengurus perpanjangan sewanya, karena semua sudah diurus oleh Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Al-Azhar Memorial Garden sudah mendapatkan sertifikat kafling makam yang menghadap kiblat. Selain itu juga, setiap pembelian akan mendapatkan sertifikat pemanfaatkan lahan yang dikeluarkan oleh Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Ini sebagai tanda kepemilikan kamu akan lahan tersebut. Yang kedua adalah bebas biaya perawatan rumput untuk selamanya. Ini bisa mengurangi resiko perselisihan dan saling lempar tanggung jawab antara saudara untuk perawatan dan pemeliharaan bulanan. Fasilitas selanjutnya adalah kursi, tenda, dan ustadz yang memandu profesi pemakaman sudah disediakan. Kamu hanya perlu menghubungi call center Al-Azhar Memorial Garden dan selanjutnya semua akan dipersiapkan oleh tim kami. Jadi, pihak keluarga hanya tinggal datang ke lokasi. Bila diperlukan, tersedia juga ambulans untuk membawa jenazah dari rumah ataupun rumah sakit. Untuk saat ini, layanan ambulans baru mencakup wilayah Jabodetabek. Call center kami siap melayani Anda 7 kali 24 jam. Berikutnya adalah fasilitas kursi dan tenda gratis untuk keluarga yang ingin berziarah. Kamu hanya perlu menghubungi call center kami minimal 1 hari sebelumnya, dan selanjutnya tim kami akan mempersiapkan tenda tersebut. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan orang yang berziarah bisa lebih nyaman dan berdoa lebih khusyuk. Oh iya, area Al-Azhar Memorial Garden juga mendukung prosesi pemakaman pada malam hari loh. Tentunya dengan persiapan yang sama baiknya dengan siang hari. Kepemilikan kafling di Al-Azhar Memorial Garden juga bisa diwakafkan atau dipindah tangankan atas persetujuan pembeli ataupun ahli warisnya. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa berdiskusi langsung pada tim kami. Selain itu, kami juga mempersiapkan beberapa fasilitas tambahan lainnya, seperti jalan setapak di depan makam. Jalan setapak yang tertata rapi ini dibuat bertujuan supaya makam tidak terinjak-injak atau mungkin tidak sengaja dilangkahkan oleh orang lain yang berziarah. Jalan setapak ini membantu orang lanjut usia yang menggunakan alat bantu jalan ataupun yang menggunakan kursi roda. Kami juga menyediakan gedung pemulsuran jenazah dan rumah duka Husnul Khotimah. Fasilitas ini banyak dimanfaat oleh warga, khususnya yang tinggal di apartemen. Karena bangunan apartemen biasanya kurang kondusif untuk difungsikan sebagai rumah duka. Kami juga menyediakan sarana pendukung lainnya, seperti musola, toilet yang bersih, lounge yang nyaman, dan itu semua fasilitas tersebut bisa digunakan secara gratis oleh pengunjung. Selanjutnya, kalian juga bisa simak apa kata mereka yang telah memakamkan anggota keluarganya di Al-Azhar Memorial Garden.
Alhamdulillah, saya sangat berkesan sekali karena cepat dan tanggap ya. Dari mulai kita masuk dari gerbang ini, Satpam sudah tidak usah diwanti-wanti istilahnya. Saya meminta untuk tenda atau kursi atau apapun sudah tersedia, jadi nyaman. Yang pertama, di sini kita tidak ada iuran dan pajak lagi. Jadi udah sekali saya beli kapling di sini sudah tidak ada pembayaran yang lainnya. Terus yang kedua ini pemakaman khusus Muslim. Jadi tidak dicampur. Kadang satu blok ada Kristen atau ini, di sini khusus Muslim. Jadi disitulah yang saya sangat tertarik ya di sini. Yang ketiga ini ada jalan setapak. Jadi makam atau kuburan di sini tidak akan diinjak-injak. Dan yang kedua, yang keempat yaitu luar biasa ya, sangat nyaman, suasananya hijau. Ini udah seperti di mana ya? Jadi tidak menakutkan. Sedangkan di mana di pemakaman lain tentu sumpek ya. Antara makam dengan yang makam lain itu tidak ada jalan setapaknya. Hal itu yang tidak membuat kita nyaman untuk berziarah. Luar biasa, saya sangat bersyukur sekali ada AMG di Karawang ini ya, cukup dekat dengan Bekasi. Luar biasa, pelayanan segalanya tanggap dan cepat, jadi tidak perlu berlama-lama. Yang saya merasakan di sini ya, tentu ya makam saya kesini tuh tidak menakutkan karena suasananya nyaman, hijau, malah jadi tenang sekali. Lebih sering terharu ya di sini. Terus berdoa juga tidak terganggu karena tidak ada yang jualan atau hal-hal yang lain lah seperti di makam. Bukan semua makam ya, mungkin ada beberapa makam ya yang dengan perawatan pemeliharaannya tidak terawat ya, jadi tidak nyaman. Inilah nyamannya saya untuk berziarah di sini. Subhanallah ya, semoga ini akan terus dirawat, tidak hanya sebatas sebentar tapi terus sampai akhir, tidak ada lagi makam di sini. Alhamdulillah, kami melihat di sini semua terencana, tertata dengan baik. Alhamdulillah kami bisa memindahkan ayahanda. Pasti jauh banget ya bedanya ya. Kalau ini selain tempatnya memang benar-benar udah nyaman, kita juga nggak berasa takut masuk ke sini. Anak-anak juga happy pas ziarah. Alhamdulillah juga karena ini pemakaman Muslim, jadi kami merasa cukup tenang. Ketika kami berziarah ke sini, kami mendoakan almarhumah, jadi semuanya lancar, alhamdulillah. Sangat sangat baik. Kemudian juga prosesi pemakamannya kami lihat juga sudah tertata, ada daftar acara, kemudian juga petugas-petugasnya sudah sangat biasa dan sangat profesional melaksanakan tugasnya. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih Al-Azhar. Terima kasih Al-Azhar.